Gua punya cerita mendalam dari diri gua sendiri. Mungkin ini salah satu iman gua yang gua pegang dari dulu. Gua dulu pernah puasa selama 30 hari dan pernah sehari gak makan selama sekitar 24 jam dari jam 12 malam sampai jam 12 malam. Dan gua mendengar suara dari mimpi gua itu sangat keras sekali dan itu yang menjadi kepercayaan gua untuk berbuat baik. Suara itu bilang kamu sudah punya tempat di surga. Tapi kamu harus berbuat baik. Semakin banyak kamu berbuat baik semakin besar rumah MU di surga. Dan itu yang kulakukan sekarang. Berbuat baik kepada Jopet Alex dan Devin temanku. Dan temanku seperti Diki dan Jeffrey itu teman lamaku. Mereka tidak punya uang untuk makan enak bahkan untuk nongkrong tiap hari aja susah. Mereka tidak punya uang makanya mereka hanya pasrah melihat orang lain punya uang untuk bersenang-senang. Dan aku salah satu dari anak muda yang ingin membantu mereka untuk mendapatkan kesenangan itu. Seperti nongkrong, nonton bioskop dan makan enak di restoran. Banyak kendala saat pertama saya berbuat baik. Dari diriku sendiri menanyakan apa untungnya berbuat baik. Keenakan dia dong. Terus mengiang-ngiang di kepalaku jangan lakukan itu sangat rugi-rugi-rugi. Tapi gua dari personal dari gua percaya bahwa pasti ada balasannya kelak jika aku melakukan kebaikan ini. Orang tua menyindir ngapain sih traktir orang hasil nabung mending pakai buat sendiri ngapain sih kayak gitu mereka pun gak akan inget sama kamu kalau kamu susah. Tapi aku selalu percaya bahwa suara itu berasal dari Tuhan. Dan itu membuatku banyak teman. Aku selalu membawa sukacita bagi mereka. Dan jika aku tidak bisa ada lagi bersama mereka temanku, aku sudah selesai dengan tugasku berbuat baik dan percaya pasti ada balasannya kelak. Banyak sekali orang yang kutemui kadang cewek kadang cowok dan aku selalu berbuat baik. Mereka yang tidak menerimaku hanya orang lewat. Akan ku jelaskan temanku yang menurutku pantas dibantu. Diki dia orang Bogor orang tuanya cerai atau dibilang berpisah sejak kecil. Dia dan ibunya hidup pas-pasan. Bahkan untuk makan mereka harus menghemat uang gajian ibunya karena ibunya seorang waiter. Diki anak satu-satunya. Bahkan saat dia bertengkar dengan ayahnya, Diki kabur dan bekerja di restoran tempat ibunya bekerja. Di usia 15 tahun, sekarang dia udah sukses. Dia sudah sukses bahkan dia membuka diri bagi siapa saja yang ingin bercerita dengannya. Kedua Jeffrey. Gua ketemu dia di PPKD. Seperti program pemerintah soal pelatihan kerja di daerah. Jeffrey ini orang miskin dia tidak punya uang untuk makan enak selalu kekurangan, bahkan dia pernah gak makan satu hari full. Dia kuat gak makan pas gua nongkrong bareng dia, makanya gua kasih makan. Dan pernah dia ngajak gua ke pekerjaan yang sangat berat banget bakal lebih berat dari restoran tempat temanku Diki. Ini pekerjaan yang sangat cape banget bahkan kalau gak makan habis kerja bisa-bisa tipes dan kurus kering. Gua selesai pelatih kerja diajak ke gudang Shopee disunter di sana bayar uang masuk habis 250.000 dan pernah dipanggil jam 3 pagi kadang jam 12 malam buat kerja di gudang. Pekerjaannya gampang cuma pindahin paket ke karung dan masukin ke truk, itu saja tapi kerjanya 8 jam. Istirahat 1 jam dan harus terus kerja kalau santai-santai diomelin kalau gak kuat disuruh pulang dan gak digaji. Itulah kehidupan Jeffrey teman gua. Dia kerja untuk makan sehari-hari. Ini foto terakhir dia ke rumah gua. Dia bantuin peleburan bokap gua. Lucu bet padahal hidupnya kacau banget sekarang dia udah punya istri tapi kawin kontrak. Saat dunia terasa gelap, kau datang beri cahaya. Kau genggam tanganku erat, lewati semua luka. Tawa kita mengisi hari, langit pun ikut bernyanyi. Kita ukir kisah indah, takkan pernah ku lupa. Teman sejati, kau di hati. Saat ku jatuh, kau berdiri. Kini waktu memisahkan, namun kenangan takkan hilang. Selamat tinggal, sahabatku. Langkah kita tak lagi satu, tapi cinta dalam persahabatan akan selalu ku simpan. Kita pernah bermimpi tinggi, menatap langit bersama. Dan saat hujan datang turun, kau tetap setia di sana. Meski jarak memisahkan, rasa ini tetap bertahan. Terima kasih untuk segalanya. Sampai jumpa di lain masa.
Teman sejati, kau di hati. Saat ku jatuh, kau berdiri. Kini waktu memisahkan, namun kenangan takkan hilang. Selamat tinggal, sahabatku. Langkah kita tak lagi satu, tapi cinta dalam persahabatan akan selalu ku simpan. Jangan lupakan tawa kita di setiap senja yang tiba. Selamat tinggal sahabatku sampai kita bertemu lagi. Jangan lupakan tawa kita di setiap senja yang tiba. Selamat tinggal sahabatku sampai kita bertemu